Alright, okay. Hi guys, nice. Saya bisa saya bisa uh, bikin analisis di Thinkorswim saya di monitor besar saya. Nice. Alright, okay. Aku sangat suka. mari kita mari kita bahas gimana saya memperhatikan market pada minggu ini, yaitu di tanggal 5 besok. Tapi tanggal 4 di hari Minggu di Amerika atau di tempat saya, lokal saya, ini jam 1 ya. Oke, yang saya perhatikan di sini ini saya baru bikin analisis saya. Ini VWAP, kalau ada yang bertanya, ini VWAP. Oke. Dan saya tidak perlu itu karena saya tidak base dengan VWAP untuk membuat analisis ini tadi, oke? Jadi saya lebih fokus di struktur market yaitu lower high, lower low, lower high, lower low, and then ini kita sudah memasuki yang namanya higher low, higher high, higher low, higher high. Jadi aku lebih fokus di struktur market alias price action, oke? So, di sini yang saya perhatikan gold. Yang saya perhatikan gold 3.200 adalah menjadi key atau menjadi support yang sangat-sangat perlu kamu perhatikan karena ini adalah price yang price saat ini recently. Nanti kalau aku bilang recently banyak apa recently? Harga pada saat ini di sini. Jadi kamu perhatikan bagus-bagus di sini. Jadi yang saya melihat di sini gold, oke, ini GG atau GC karena di future ya, future. Jadi kalau di forexnya kamu XAU USD, oke? Jika kamu di level ini bisa dia nanti di sini, ini 3275 ditahan di sini. Kita lihat aja nanti setelah buka marketnya ya. Jadi yang saya perhatikan ini adalah menjadi pivot point atau support, key support yang harus kamu perhatikan 3.220, oke? Dan jika kamu mampu melihat market nanti 3.275 di sini, oke? Dan kamu akan memperhatikan resisten-resisten dari sini, yaitu 3.325, 3.365, dan bahkan 3.430 di sini. Oke? Ini adalah key support di minggu ini. Perhatikan bukan besok, guys. Atau bukan hari ini. Ini setiap minggu saya melakukan mingguan watchlist saya atau mingguan analisis. Jadi yang artinya, ya mungkin aja nanti kamu akan turun dulu ke sini. And then somehow besok mungkin. Atau hari Jumat, atau hari Kamis, atau hari Rabu, something. Jadi bertahap dia. Jadi ini key level untuk mingguan ini. Dan besok ini key level akan berubah sesuai dengan gimana open market besok gitu loh guys. Oke, jadi yang poinnya perhatikan ini, perhatikan pivot point support ini. Kalau kamu ditahan di daerah sini, aku sangat mencintai Thinkorswim saya guys. Jadi kalau kamu ditahan di sini, maka yang kamu perhatikan naik ke sini.
and then perhatikan lagi mungkin little bit pullback setengah and then naik lagi begitu. Oke, itu untuk gold. Namun untuk downside-nya atau bearish, kalau 3275 di sini, kalau di sini kalau harga tidak akan mampu naik ke sini, atau bahkan dia di hold atau alias dia ditolak di harga di 3275 ini, oke, maka yang saya perhatikan 3220 di bawahnya ini, key support ini, maka 3200 ini akan menjadi target, oke? Dan kalau kita lepas lagi dari sini, maka 3140 menjadi target selanjutnya. And then 3100. And then mungkin 3075. And then mungkin 3038. Pokoknya dari sinilah, dari support and resistance. Cuman sejauh ini bisa aja, karena kalau udah bearish market itu sangat cepat guys, bisa gampang aja sampai ke daerah-daerah di sini. Hanya kita lihat aja besok. Jika dia di hold di sini maka kita akan naik. Oke? Itu yang saya lihat di gold. Alright, mari kita ke Tesla. Maaf guys, suara saya serak karena aku punya batuk, sore throat dari kemarin karena panas di taman, jalan-jalan di taman sama anakku dan ada market di sana, kita minum es. Jadi dari situ saya jadi kayak gimana gitu. So suara saya agak-agak gimana gitu, agak-agak serak. Saya sudah minum obat, istirahat yang banyak, bercinta dengan chart, itu sudah membuat saya sangat cukup. Berjemur di belakang rumah, sesimpel itu hidup saya. Oke, jadi yang saya perhatikan, kamu lupakan dulu ini, yang 5 sama 2 menit ini kalau aku lagi trading. Ini menjadi manajemen trading saya itu di time frame kecil. Sekarang kita fokus di weekday hours and bahkan 15 menit saya enggak terlalu pay attention kalau aku tidak trading. Karena ini saya membuat analisis untuk di minggu depan gitu loh guys. Oke, yang saya perhatikan di Nasdaq, saya sudah bikin tadi, saya sudah bikin videonya, tapi tiba-tiba anak-anak datang pulang dari taman, langsung banyak drama, jadi aku cut off karena anak saya sangat brutal suaranya. So anyways, ini oke, sama juga sistem trading saya, di mana kalau kita di hold di sini besok, maka yang saya perhatikan kita bakalan naik ke sini. Jadi ini akan menjadi target pertama, target kedua, and then target ketiga. But like I say, ini bisa aja berubah besok ya, tergantung gimana open market gitu loh guys. Jadi kamu harus hati-hati, kamu harus membuat your own analysis, jangan langsung tiru atau copy. Trading ini sangat berbahaya, oke guys. Jadi yang saya perhatikan di sini 20.100, 20.100, oke. Jika di sini kita di hold, yang saya perhatikan kita mampu akan naik ke sini. Kalau kita di hold di sini, maka ini menjadi target pertama, target kedua, dan tentunya kamu butuh, Asian, London, di sini pasti banyak consolidation lah, apalah, but overall di minggu ini yang saya perhatikan beginilah tetis saya. Oke. Nah, kalau dia di 2000
Jika dia di sini, let me check. Ya, kalau dia lepas harga di sini dan lepas harga lagi dia di sini, di daerah sini ya. Let me do this. Oke, di daerah sini, maka yang saya lihat, kita gampang untuk jatuh. Bukan gampang untuk jatuh, gampang sekali price akan pergi ke previous support. Oke, akan menjadi kemungkinan besar kita akan terhantar ke level-level ini. 19.471, you know, 295 atau 225. Ini kalau terlalu kecil begini saya remove one. Saya nggak perlu terlalu banyak crowded. Kita gampang akan turun ke sini. Jadi overall yang saya melihat tetisnya di Nasdaq untuk minggu ini, dia mempertunjukkan strength guys, atau kekuatan ya. Saya kasih contoh mengapa kuat, karena dia di sini. Saya sengaja bikin trend line, saya tidak memakai ini hanya untuk educational purpose guys, supaya gampang untuk orang-orang memahami di sini. Yang saya coba sampaikan ke klien. So, yang saya perhatikan NQ sangat strong, dia relatif strong saat ini. Jadi as long kita di hold di 2.100 ini, yang saya perhatikan kita kemungkinan besar akan naik ke sini. Tapi aku juga open mind, aku juga ikut berantisipasi jika bear mengambil kontrol atau bearish besok, misalkan open market itu besok bearish lebih mengontrol, maka saya ikut berantisipasi untuk menjual gitu loh guys. Sesimpel itu. Kamu tahu sendiri kan gimana cara trading saya. Jika kamu udah subscriber saya dari pertama, kamu selalu melihat bentuk-bentuk game plan saya itu begini guys. Sesimpel itu. Cuman hari ini aku lagi berak suara jadi agak gimana-gimana gitu guys. Jadi ini yang aku lihat. Oke? Semoga ini membantu guys, dan keep in mind kalau ini untuk mingguan analisis, artinya ini nggak terjadi besok atau hari ini, oke? Jadi bergradual dia, bertahap dia. Jadi kalau sesuai dengan analisis yang saya lakukan ini 1 jam, itu base dari monthly, dari weekly, dari daily. Oke guys? Dan tentunya kamu gabungkan level-level ini dengan pemahamanmu, technical analisismu, atau struktur marketmu. Misalkan selalu beli di higher low, jual di higher high. Atau respect your own level, key level, support and resistance. Dan memahami, oh my goodness. Dan kamu memahami candle analisismu. Saya pernah di sini mengatakan ke kalian ya, jika kamu melihat yang begini, ini adalah strength, atau kamu perhatikan di sini, kalau sudah barnya lebih besar dari previous bar, maka market akan lanjut ke arah itu. Begitu juga sebaliknya. Saya campurkan di sini technical analysis atau candle analysis sedikit ya. Seandainya, oke?
Seandainya, jadi yang kamu perhatikan key levelmu, struktur market yaitu seperti higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, and then ini apa? Bukan lower high. Ini bukan lower high loh guys, potensial, kemungkinan besar lower high. Bagaimana kamu menentukan lower high? Jika ini sudah keluar, misalkan kita di sini potensial lower low, lalu ada lower high, baru kamu confident atau ini udah pasti lower high. Jadi ini belum tentu, bisa aja ini double top. Jadi banyak sekali hal yang harus kamu perhatikan di setiap candlestick. Jangan gampangan kamu mengatakan ini lower high. Belum, ini potensial. Kalau dia masih pertama itu masih belum terestablish. Kenapa? Karena gampang aja dia, ini bisa aja dia nanti begini, and then dia langsung ke sini. Jadi jangan terlalu gampangan atau terlalu cepat kita mengatakan, oh ini lower high, belum tentu, kemungkinan lower high. Baru keluar lower high satu lagi, baru kamu confirm di sini. Jadi kalau kamu udah lower high di sini, tentunya ini lower low gitu loh guys. Jadi hal-hal sepele di dalam trading kamu nggak boleh skip ya. Kasih waktumu benar-benar 1 hari, 2 hari benar-benar memahami struktur market. Jangan langsung gegabah ingin berhasil, ingin punya profit di dunia market ini kalau kamu nggak berani memberikan waktu untuk belajar ya. Jadi orang yang istilahnya kalau kamu slow learning itu banyak sekali, bahkan slow learning itu jauh lebih bagus dari yang cepat langsung nangkap karena setiap proses orang berbeda-beda. Karena aku seorang ibu di mana aku memiliki struggle yang luar biasa, saya tidak pakai pembantu lah, saya tidak pakai inilah, itulah, segala macam. Segala-galanya aku sendiri loh guys. Bayangkan kalau aku ibu-ibu aja, ibu-ibu yang rempong punya baby, punya anak yang harus ngerjain PR-nya segala macam, berbaburia jadi supir, masa kamu nggak bisa? Oke? Jadi yang spesial di dunia market ini adalah orang yang nggak mau stop belajar, yang punya sorry guys, niat lah. Jadi habiskan waktumu 3-4 tahun, itu bakalan worth it loh guys. Nah kalau ada yang bertanya ini namanya pendeteksi fair value gap. Ini dari PC Investor, ini dari 3 tahun yang lalu. Saya tidak memakai ini guys, mungkin kamu lihat, tapi masih ada indikator si ibu ini, katanya dia price action. Guys, ini selalu saya hiding begini, setiap saya buka market. Tapi kalau saya login, dia selalu nampak begitu. Begitu juga dengan ini guys. Ini dari PC Investor dulu. Ini ku ganti aja yang 9 yang hijau. Ku bilang untuk pemula ya, ini sangat berguna, 9 exponential moving average. Dan ini 21. Bukan simple ya, bukan SMI, tapi EMA. Oke? Nah, perbedaannya ini apa dengan si PC Investor? PC Investor itu mari memakai 4 exponential moving average karena dia sangat scalper, dan 9 moving average, exponential moving average. Ku bilang si PC Investor itu, walaupun aku tidak bersama dia lagi, tapi hampir 3 tahun aku bersama dia, saya sangat menghargai dia. Dia itu sangat bagus guys. Dia scalper tapi dia sangat profitable dan dia sangat successful. Oke? Jadi walaupun aku sekarang dengan si Rick, karena aku sangat suka investkan pengalaman saya dengan PC, investkan dengan University Genius Trading, investkan dengan aku suka. Karena memang kalau trading itu, ku bilang kamu harus mampu menjadi open-minded. Harus mampu, jangan hanya ngomong, oh kita harus open-minded, tapi kita membenci si strategi si A, si B, si C. No, it's not gonna work guys. Kalau saya bilang, aku orangnya sangat suka belajar, suka sekali.
Apalagi saya melihat hasil tradingnya sangat bagus, aku suka. Tory Trade yang dia hanya memakai trend line, aku sangat suka dia. Jadi harus open-minded dan saling support dan saling menghargai. Walaupun si A si B berbeda gaya tradingnya, bukan berarti mereka buruk atau kamu lebih bagus dari si A si B. No, itu mindset yang sangat-sangat negatif dan we don't need that. Karena itu sangat toksik, itu sangat tidak bagus. Apa yang saya tahu belum tentu kalian tahu. Apa yang kalian tahu, mungkin aku nggak tahu apa-apa, tapi kalian mungkin nggak mau yang banyak yang tidak sharing, and that's okay, completely fine. So, you know, trading ini sangat susah guys. Kalau ada yang bilang trading itu sangat gampang, sangat mudah, hanya 2-3 tahun kamu bisa jadi kaya, jangan percaya. Itu berbohong, bohong besar. Jangan percaya. Trading itu sangat challenging. Sangat challenging. Dan kamu harus mampu memiliki mindset yang kayak mana ya? Perspektifnya berbeda guys dengan kayak mana ya ngomongnya ya. Harus mampu menghargai perspektif orang lain gitulah, atau open minded. So anyways, itulah hasil trading, oh my god. Inilah hasil rangkuman saya untuk minggu ini guys. Dan satu lagi di sini yang saya perlu katakan, kalian harus melihat fix volatility index. Volatility, oh my god, volume. Pokoknya fix. VIX, oke, fix itu volatility index, oke, yang dimana volatility index itu jika dia misalkan kalau dia misalkan di 30, maka kamu perhatikan 30 itu udah termasuk tinggi loh guys. Jadi basically kalau volatility index atau fixnya tinggi, maka kita melihat untuk menjual. Kalau fixnya rendah, maka kita melihat untuk membeli, gitu loh guys. Itu ibaratkan seperti RSI. Siapa di sini yang pakai RSI? Oke, coba saya RSI ya. RSI. Suara saya nggak bagus hari ini guys. Oke. Oh my goodness. Alright, ini RSI guys, ini RSI. Jadi biasanya RSI ini saya akan bikin ke 80. Ini favorit saya dulu sih, 80 dan 20. Jadi oversold and overbuy. What happened? Oke, begini loh guys. Begini. Jadi kamu bisa pakai ini. Yang pemula kalau suka punya indikator, saya akan memilih RSI. Saya gabungkan dengan VWAP dan Mommy make video. Can you please be quiet 5 minutes, okay? And then this one, moving average guys. Jadi fix itu ibaratkan begitu. Jadi kalau fix itu misalkan dia udah di 50, 60, oh my god, itu udah tinggi sekali. Udah tinggi sekali, maka kamu melihat untuk menjual. Jadi ibaratkan dengan RSI ini kalau udah begini, blue dia itu udah kamu harus siap-siap untuk membeli gitu loh. Karena ini udah oversold, ini overbuy juga. Jadi kamu melihat untuk menjual. Begitu. So semoga ini membantu ya guys. Aku nggak begitu konsen anak-anak saya dan kesehatan saya kurang. But good luck untuk minggu ini. Bye-bye. See you in the next video guys. Bye.